Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Mahatma Satria Wibawa dari kelas 9C nomor urut 25. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tentang materi pewarisan sifat pada manusia. Baik, ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempresentasikan tentang pewarisan sifat pada manusia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Bapak Pandi atas kesempatan waktu dan tempat yang diberikan untuk saya sehingga saya bisa mempresentasikannya hari ini. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya lah saya bisa mempresentasikannya hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Pewarisan Sifat Dasar pada Manusia. Nah, PowerPoint ini saya buat murni sendiri. Baik. Dasar pewarisan sifat pada manusia itu adalah suatu materi yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, secara garis besarnya ya teman-teman, materi pewarisan sifat itu atau materi genetik pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Maaf kalau gambarnya kurang jelas karena kamera saya agak buram. Ini adalah gambaran antara keduanya, perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan keduanya tentang DNA dan RNA secara lebih rinci. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu DNA. Nah, DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga sitoplasma. Dan ini adalah ilustrasi tentang DNA yang saya ambil di media Google. Berikutnya, yaitu apa saja sih struktur dari DNA itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran tentang struktur DNA itu. Lalu, struktur DNA itu, suatu DNA terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen adenin hanya akan terikat dengan basa nitrogen timin, sehingga sitosin hanya akan berikatan dengan guanin. Nah, itulah struktur dari suatu DNA. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah tentang fungsi DNA. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari suatu DNA ini? Jadi, fungsinya adalah asam deoksiribonukleat atau DNA adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Selain itu, DNA juga mengandung semua pengkodean genetik yang digunakan untuk mengkontrol fungsi, perilaku, dan juga pengembangan suatu organisme hidup.
Nah, terkait fungsi DNA, saya menjadi teringat dengan sebuah peribahasa yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang berarti sifat anak tidak jauh berbeda dari sifat orang tuanya. Nah, sifat anak itu ternyata diturunkan dari DNA. Wah, materi ini sangat menarik ya. Sekian tentang DNA. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang RNA. Baik, ini adalah ilustrasi tentang apa sih RNA itu, teman-teman. Baik, RNA adalah singkatan dari ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Nah, apa sih fungsi RNA dari suatu RNA? Nah, fungsi dari suatu RNA adalah sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Nah, dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Berarti jika secara spesifik RNA adalah terusan dari DNA. Dan ini adalah struktur dari suatu RNA. Baik teman-teman, maaf kalau kurang jelas, saya akan Nah, jadi apa sih struktur dari suatu DNA itu? RNA itu terdiri dari atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Dan sekian atas presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika saya masih belum jelas karena ini adalah materi tentang spesifikasinya saja, belum termasuk ke yang lebih spesifik lagi. Baik, akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.